Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatuddin, SPDI, MPD, mengajar di MTS Darul Falah Endreka, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTQ UIN Datuk Karama Palu tahun 2023. Dan saat ini saya mempersembahkan video praktek mengajar saya di kelas 7A MTS Darul Falah Endreka pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada materi pokok sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Praktek mengajar ini saya lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan cek masing-masing perlengkapannya. Siapa tahu ada yang belum siap belajar, sepatunya apa semua dicek tampak. Jalan semuanya. Ya, baik. Siapa dah hadir hari ini? Hadir semua? Siapa dah hadir? Hadir semua? Baik, saya absen satu persatu ya. Ainun Asyifa, Hadiroh. Akila, Hadiroh. Keke, Hadiroh. Islam, Hadiroh. Tuhan, Hadiroh. Leni, Hadiroh. Itna, Hadiroh. Laura. Hadiroh. Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan dimudahkan dalam belajar, maka kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang bisa pimpin doanya? Saya. Silakan. Silakan. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu terkait dengan akidah akhlak? Ada? Saya. Silakan. Akidah adalah keyakinan. Ya, akidah adalah Keyakinan. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Akidah adalah kepercayaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akidah adalah kepercayaan tentang Adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi hari ini adalah terkait dengan sifat Sifat Allah. ya. Materi
terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Dan untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan sifat-sifat wajib bagi Allah ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bisa dicek di atas di tujuan pembelajaran. Bisa. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat mustahil, sifat wajib bagi Allah. Kemudian yang kedua, nanti dapat menganalisis pengertian sifat wajib melalui ayat dan gambar dan melalui fenomena alam yang ada di gambar nantinya ya. Kemudian selanjutnya dapat menganalisis terkait dengan bukti dan dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi itu adalah merupakan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang perhatikan layar yang ada di atas. Di atas ada ayat dalam surah Al-Ra'd ya. Kemudian itu ada gambar fenomena alam. Ada alam, kemudian ada gambar apa namanya itu? Alam Ya, semesta. alam semesta ya. Siapa yang bisa memberikan penjelasan terkait kaitannya ayat dengan gambar yang ada di atas? Ada nggak? Silakan. Kaitannya dengan ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang meninggikan langit tanpa tiang dan Dia yang selalu hadir untuk mengurus dan makhluk. Ya, baik, bagus ya. Yang kedua ada lagi? Saya Ya, silakan, Leni. Allah Maha Kuasa yang bersemayam di atas arsy, yang menundukkan matahari dan bulan sampai hari kiamat. Ya, baik, bagus ya. Masih ada? Ada baik coba? Silakan Keke. Ayat tersebut merupakan ciri-ciri tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melakukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali ya. Saya kira sudah paham. Jadi itu terkait dengan kaitannya antara ayat dengan fenomena alam atau gambar yang kita lihat tadi di atas. Kemudian dikaitkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sebelum kita masuk di materi inti, kita coba bangun semangat dulu sama-sama ya dengan menyanyikan lagu wujud sifat-sifat Allah ya. Misalnya saya contohkan dulu. Wujud kidambako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah. Paham? 1, 2, 3. Wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradah. Baik semuanya, kita masuk di materi inti dan pada materi inti ini silakan memperhatikan ayat yang ada di atas ya. Perhatikan ayat yang ada di atas, kemudian gambar yang ada di bawahnya. Perhatikan kembali. Silakan memahami, melihat, kemudian memahami. Apa yang kalian paham tentang ayat di atas kaitannya dengan gambar? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Ainun. Silakan Ainun. ayat tersebut berkaitan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Dia yang meninggikan langit tanpa tiang dan Allah selalu ada dimanapun untuk mengurus makhluknya. Ya, baik. Itu salah satu makna daripada surah Ar-Ra'd. Untuk mengetahui lebih mendalam, kita akan membaca sama-sama ya. Jadi Ustaz dulu membaca, setelah itu nanti diikuti oleh kalian semuanya. Paham ya? Oke. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Sadaqallahul azim. Ya, baik, alhamdulillah kita telah selesai membaca ayatnya dan sekarang saatnya kita memecahkan masalahnya, membahas terkait dengan sifat-sifat Allah, kaitannya ayat dengan gambar-gambar yang ada di atas. Untuk membahasnya, mari kita membagi kelompok ya, membentuk 4 kelompok. Silakan. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب أضأت النجوم فجرت الأنهار فأرحت القلوب وللعباد أنزلت الإسلام وللهداية أنزلت القرآن وبالسلام أرسلت الأنبياء من الظلام إلى الضياء. Terbentuk kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3 dan 4. Ya. Jadi kita akan memecahkan masalah pada hari ini terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah terbentuk 4 kelompok. Dan nanti setiap kelompok yang kalian anggap paling bisa di antara kelompoknya nanti dianggap sebagai tutor sebaya. Jadi dia ada temannya menjelaskan temannya ke temannya kelompok yang lain nanti. Jadi kelompok yang paling dianggap bisa dianggap nanti tutor sebaya, kemudian menjelaskan kepada kelompok yang lainnya hasil diskusi yang telah didapatkan dalam kelompoknya ya. Paham ya? Ya, oke. Kemudian untuk pembagiannya, untuk kelompok 1 membahas terkait dengan sifat Allah yang pertama sampai ke 5. Kan ada 20 ya. Jadi sifat 1 sampai 5 kelompok 1, kelompok 2 membahas tentang sifat keenam wahdaniyah sampai kemudian sifat yang ke-10 yaitu al-basar ya. Kemudian selanjutnya kelompok 3 membahas tentang sifat ke-11 sampai dengan sifat ke-15. Kemudian kelompok 4 sifat ke-16 sampai ke sifat ke-20. Ya, silakan berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya. زينت السماء وضعت الجبال
أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب أضأت النجوم فجرت الأنهار فأرحت القلوب وللعباد أنزلت الإسلام وللهداية أنزلت القرآن وبالسلام أرسلت الأنبياء من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع majestic and mighty, the King of the worlds, the Lord of creations and the heavens above. You're closer to me than my jugular vein. You answer my prayers when I'm hurt and in pain. And in return for worship and love, you give eternal. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah habis. Ini saatnya kita pecahkan masalahnya. Kita cari solusi terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan tadi ayat dengan gambar. Ya. Saya persilakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat wajib Allah dari yang pertama hingga yang kelima. Sifat yang pertama yaitu al-wujud yang artinya ada. Allah Subhanahu wa taala pasti ada tanpa ada yang mengadakan. Bumi dan seisinya itu ada karena ada Allah yang mengadakan. Walaupun Allah tidak terlihat, tapi kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa Allah itu ada. Sekian, dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Saya. Ya. Tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat yaitu wujud yang artinya ada. Lalu pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah itu ada? Sedangkan tak ada siapapun yang pernah melihatnya. Lalu apa bukti bahwa Allah itu ada? Ya, silakan kelompok 1 menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada tanpa ada yang mengadakan sebagaimana dalam firman-Nya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada yaitu dengan melihat adanya bumi dan seisinya termasuk makhluknya. Dan dengan bukti tersebut bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan? Kelompok 2, saya silakan. Bagaimana tanggapan Anda bahwasanya seandainya alam ini ada tanpa ada yang mengadakan, lalu akan hancur dengan sendirinya? Itu tidak mungkin terjadi karena segala sesuatu yang ada di bumi pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin alam ada dengan sendirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan segalanya. Dan bumi pasti akan hancur dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Puas? Ya, saya kira demikian presentasi dari kelompok 1 ya. Ya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat wajib Allah dari 16 sampai 20. Dan ke-16, muridan. Muridan adalah salah satu sifat Allah yang artinya maha berkehendak dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia dan bahkan di alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Manusia memang mempunyai kehendak, tapi banyak yang tidak terlaksana kehendaknya. Tapi jika Allah yang berkehendak, pas sudah tentu itu terjadi dan tidak ada yang mampu menghalanginya karena Allah itu maha kuasa. Syukur. Ya, baik. Ada yang bertanya kelompok lain? Ya, kelompok berapa nih kelompok? 3 ya. Silakan kelompok 3 bertanya untuk kelompok 4. Jadi karena tadi dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat yaitu muridan. Jadi bisa tolong dijelaskan sedikit apa maksud dari sifat wajib Allah yaitu muridan yang artinya maha berkehendak. Ya, silakan kelompok 4. Jadi Allah itu maha berkehendak. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Jika Allah mengatakan, jika Allah berkehendak maka itu pasti akan terjadi. Ya, bagaimana? Cukup sekian dari kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 hebat ya. Ayo. Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya kira demikian tadi makalah atau presentasi dari 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan semua sifat wajib Allah sudah selesai dibahas dan saya kira semuanya sudah mengerti ya. Jadi sebelum disimpulkan, mungkin ada yang mau menjelaskan atau mungkin bertanya terkait dengan materi yang hari ini? Ada belum jelas? Ya silakan Deni. Bagaimana memberi jawaban kepada orang kafir yang selalu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada? Baik, jawaban terhadap orang kafir yang sering mengatakan bahwa Allah itu Tidak ada. ada. Luar biasa pertanyaannya ya. Ya baik. Jadi Allah itu adalah merupakan satu hal yang mutlak, pasti ada, tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena dia punya sifat, namanya sifat apa? Wujud. Jadi siapapun yang mengatakan Allah tidak ada, itu adalah merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Tahu kenapa? Karena segala sesuatu yang ada atau pernah disebutkan namanya pasti ada. Apa contohnya? Allah. Kalau sudah disebutkan namanya pasti ada. Carikan sesuatu kepada saya yang ada namanya tapi dia tidak ada. Angin. Ada namanya ya? Berarti dia ada. Pasti ada. Segala sesuatu yang ada namanya pasti dia ada. Mungkin pernah tersebutkan di dunia ini pasti ada. Tidak mungkin tidak. Semakin kita mengatakan, mungkin orang kafir mengatakan bahwa Allah tidak ada, maka semakin membuktikan bahwa Allah itu ada. Misalnya Allah tidak ada. Kenapa mengatakan tidak ada kalau ada namanya? Nah, itu berarti bahwa Allah itu ada dengan sifatnya wujud. Saya kira dia mungkin jawaban paham? Ya paham. Oke baik, kita simpulkan materi hari ini. Jadi materi hari ini adalah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kaitannya dengan ayat kita sudah bahas dan semuanya sudah paham ya. Dari wujud, kemudian ada idam, abako, mukhola, fatul hawadis, wadaniyah, kudro sampai kepada mutakallim ya, mutakallim. Mutakallim artinya apa? Berbicara. Dan cara Allah berbicara dengan makhluknya adalah melalui firman-Nya. Pada ayat Al-Qur'an atau melalui dengan kitab Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kedua, sifat wajib adalah merupakan sifat yang mutlak dimiliki oleh Allah ya. Ketiga, jumlahnya sebanyak berapa? 20. Saya kira itu mungkin kesimpulan hari ini terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu
Subhanahu wa Wa Ta'ala. ta'ala. Evaluasi hari ini, maka saya akan membagikan kertas ya untuk mengetahui sejauh mana materi yang kita dapatkan pada hari ini. Oke, akan dikerjakan. Ini ada soalnya. سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع majestic and mighty, the King of the worlds, the Lord of creations and the heavens above. You're closer to me than my jugular vein. You answer my Oke, sudah selesai semuanya? Silakan dikumpul kembali ya. Ini sudah. Jawab nih. Ini jawab. Ya kan ya. Oke, sudah selesai semuanya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar bersama-sama ya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, apa yang kita tahu pada hari ini? Yang kita tahu tadi di pelajarannya. Yang pertama apa? Sifat-sifat Allah. Sifat Allah. Yang kedua, jumlahnya berapa? 20. Sifat Allah adalah sifat wajib ya. Sifat wajib itu apa? Sifat yang wajib dimiliki Yang dimiliki oleh Allah. Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang kita masuk di refleksi ya. Refleksinya kira-kira bagaimana belajarnya hari ini semuanya anak-anak? Bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, menyenangkan. Alhamdulillah ya. Jadi untuk evaluasinya, alhamdulillah setelah melalui tadi pembelajaran secara baik dari awal sampai akhir, maka saya anggap bahwa semuanya sudah memahami ya, memahami semua materi dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya untuk materi minggu depan ya, materi atau pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat mustaqil bagi Allah Ta'ala dan sifat jais ya. Itu materi selanjutnya nanti kita akan bahas. Baik, sebelum ditutup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, saya kira demikian materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pelajari tadi. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.